Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di pertemuan pengetahuan media Regensia, bahasan kali ini mengenai MSDS atau, Material Safety Data Sheet. Pembahasan MSDS ini merupakan salah satu persyaratan K3 di lab medik yang memang harus dipahami oleh setiap laboran, ya. Jadi tidak hanya di lab-lab non medik saja, tapi lab medik pun itu juga harus memahami karena ini berhubungannya dengan pengelolaan reagen ya. Petugas lab yang menggunakan bahan kimia, contoh metanol ya untuk fiksasi di apakah di hematologi atau di parasitologi atau di patologi anatomi ya. Ini biasanya difiksasi di anafus darah tepi ya untuk larutan pewarnaan bakteri. Seperti ada penggunaan karbonfusin. Harus memahami memang sifat dan bahaya dari bahan-bahan kimia yang digunakan. Nah, informasi tentang sifat dan bahaya ini itu diperoleh dari MSDS. Jadi memang kelengkapan lab salah satunya adalah adanya dokumen MSDS ini. Tujuannya adalah tadi ya meningkatkan kualitas lab itu sendiri. Jadi memang paham seorang laboran atau ATLM itu mengenai bagaimana penanganan atau penggunaan bahan-bahan kimia ya. Jadi tidak sembarangan karena banyak bahan kimia yang memang berbahaya gitu ya. Nah, MSDS ini contohnya. Nah ini, sebenarnya ini lembar MSDS. Nah yang harus diketahui nanti di sini ada simbol-simbol ya, atau ada gambar warna biru, simbol biru, hitam, kuning, kemudian apa saja, data-data apa saja yang memang dicantumkan di MSDS ini. Nah, saya tidak tahu karena memang kalau standarnya dari manajemen lab itu MSDS harus tersedia, tapi balik lagi ke lab masing-masing apakah memang dokumen MSDS ini ada atau tidak di setiap lab medik masing-masing. Nah, kita akan bahas dulu ya nanti ini misalnya identifikasi ini ada apa saja di bagian komposisi apa aja gitu. Lab medik itu seorang laboran lab medik harus paham mengenai bahan-bahan kimia karena bukan berarti hanya pengenalan sampel saja, tapi pengenalan jenis karakteristik dari bahan kimia juga itu harus dipahami ya seperti itu. Nah, kita bahas dulu ya nanti saya jelaskan itu yang di MSDS-nya ya, sheet MSDS-nya. Oke, material safety data sheet atau MSDS itu merupakan dokumen yang memang dibuat khusus untuk pengenalan atau khusus untuk bahan kimia ya. Jadi dan di sana nanti ada pengenalan secara umum, sifat-sifat bahan kimia, bagaimana cara penanganannya, bagaimana penyimpanannya, pemindahan dan pengolahan limbah buangan bahan kimia tersebut ya. Jadi dokumen tersebut memang harus diketahui oleh para pelaksana yang ada di lab-lab, terutama lab medik gitu ya. Jadi supaya tahu gitu bagaimana terutama pada saat penggunaan dan pembuangan limbahnya. Ya, seperti itu. Nah, bahan kimia yang sering digunakan di lab medik yang paling cukup berbahaya biasanya adalah metanol ya. Atau ada juga kalau misalnya pemeriksaannya masih berupa konvensional gitu ya, misalnya di lab-lab yang fasilitasnya belum lengkap itu kan biasanya pemeriksaan urin itu masih menggunakan yang konvensional. Itu kan pasti kan banyak menggunakan reagen-reagen. Nah, itu harus tahu jenis misalnya kayak penggunaan asam asetat gitu ya, sifatnya, karakteristiknya. Kalau misalnya untuk lab-lab yang sudah modern mungkin terbatas dalam penggunaan bahan kimia, tapi yang paling digunakan, sering digunakan, contoh untuk pewarnaan bakteri ya. Karbonfusin aja itu toksik ya atau karsinogenik ya. Kemudian metanol juga dia toksik seperti itu. Nah, di cakupan MSDS ini ada informasi umum ya. Yang pertama itu adalah informasi umum. Misalnya informasi umum itu ada tanggal pembuatan, alamat produsen atau suppliernya, nomor CAS (Chemical Abstract Serial Number)-nya, nama kimia, nama perdagangan dan sinonim, nama kimia lainnya, rumus struktur, rumus kimia, dan ada tanda bahaya. Nah, seperti itu ya, ada tanda bahaya kimianya. Yang kedua ada informasi tentang komponen berbahaya. Ya, kemudian nanti ada
di informasi tentang komponen berbahaya itu ada batas paparan tiap komponennya, komposisi dari zat kimia itu sendiri, persen beratnya, kemudian mengenai sifat fisik dari senyawa tersebut seperti titik didih, tekanan uap, kerapatan uap ya, titik beku, titik leleh. Nah ini juga ada kelarutan seperti itu. Kemudian ada bisa atau tidaknya atau mudah terbakarnya atau bisa menyebabkan ledakan atau sejenisnya. Ini ada titik nyalanya berapa, batas kemampuan terbakarnya berapa gitu ya. Temperatur terendah yang menimbulkan ledakan, batas temperatur tertinggi yang menimbulkan ledakan, media bahan kimia yang digunakan untuk pemadaman, prosedur khusus dalam pemadaman untuk pemadamannya. Jadi kalau misalnya terjadi mohon maaf kecelakaan itu mah jangan sampai. Jadi ada prosedur apa yang harus dilakukan untuk menangani tumpahan bahan kimia tersebut. Kemudian ada data reaktivitasnya. Karena gini, bahan kimia itu juga dia memiliki stabilitas gitu ya. Contoh ada bahan-bahan yang anhidrat gitu ya, ada bahan-bahan yang bersifat asam. Itu bagaimana penempatannya, bagaimana penyimpanannya. Otomatis kan tidak bisa di ruang terbuka seperti itu. Contoh pengambilan asam ya, senyawa asam kan harus menggunakan ruang asam, itu harus menggunakan seperti ruang asamnya yang memang nyala gitu ya, si cerobong asapnya. Kemudian ada pengaturan lokasi penempatan bahan, produk dekomposisi yang berbahaya. Produk dekomposisi itu komposisi yang berbahaya di bahan kimia tersebut, atau misalnya dia jangan sampai disandingkan dengan bahan kimia apa seperti itu ya. Informasi tentang bahaya kesehatan, misalnya bagaimana efek kalau terkena paparan yang berlebihan, bagaimana kontak dengan mata, kontak dengan kulit, bagaimana apabila terhirup di pernapasan. Gitu ya. Kemudian ada juga bagaimana penanganan limbahnya, ya terutama langkah-langkah yang harus diambil untuk pengumpulan limbah, prosedur pengelolaan limbah, nah seperti itu ya. Jadi supaya apa? Karena memang standar dari lab kimia itu kan harus memenuhi aturan AMDAL-nya gitu. Jadi ada penampungan limbahnya. Misalnya limbah apa saja yang boleh misalnya dibuang ke apa ke masyarakat gitu. Tapi dengan catatan itu harus diolah dulu limbah tersebutnya. Kemudian informasi perlindungan bahan kimia, ada mengenai sarung tangan pelindungnya, pelindung matanya gitu. Ada informasi penanganan awal khusus kalau terjadi kecelakaan. Ada data transportasi, gitu ya. Ada nama dan jenis transportasi yang digunakan, tanda kelas bahaya bahan, tanda label, merek, ya, dan seterusnya. Nah, di dalam MSDS yang harus memang itu ada simbol-simbol MSDS. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah merah. Merah ini artinya dia red, yang red atau flammability. Ya. Jadi dia kemudahan terbakar, flammability. Kemudian ada kalau yang biru itu halt ya, simbol segi kesehatan. Ini yang biru itu segi kesehatan. Kalau yang kuning itu bagaimana reaktivitas bahannya. Kalau yang putih itu spesial gitu ya. Ini bahaya khusus. Jadi bahaya khusus yang dimunculkan oleh si senyawa kimia tersebut. Nah, arti simbol tersebut. Nah, ini kalau warna biru itu menunjukkan skala bahaya, ya merah itu kemudahan terbakar, kuning itu ada di sebelah kanan itu reaktivitas, dan putih itu skala bahaya khusus lainnya. Nah, jadi di MS itu ada tingkatannya 2, jadi mulai ini nih, skornya itu 4, 3, 2, 1 ya. Jadi setiap simbol merah, biru, merah, kuning, putih itu ada 4 simbol. 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Kalau pada bahaya terhadap kesehatan, berarti ini yang biru ya. Yang biru ini kalau simbol atau nomor yang diberikan di dalam datasheet itu di simbol biru nomor 4, berarti bahan kimia yang dengan sangat sedikit paparan exposure dapat menyebabkan kematian atau sakit parah. Ini kalau dari segi kesehatan. Kalau simbol birunya angka 3, bahan kimianya ini sedikit paparan dapat menyebabkan sakit serius atau sakit parah. Jadi semakin tinggi skornya itu, maka resiko atau akibatnya itu semakin parah, bisa sampai ke kematian kalau untuk bahaya terhadap kesehatan. Kalau 2 dia hanya mungkin bahaya kimianya terhadap kesehatannya hanya sakit parah atau penyakit menahun. 1 itu menyebabkan iritasi pada kulit terutama atau misalnya
atau sakit. Dan yang 0 ini bahan kimia paparan termasuk kondisi terbakar tidak bisa dia menyebabkan terbakar, tapi memang tidak mengakibatkan sakit atau bahaya kesehatan. Ini yang flammability atau kemudahan terbakar yang warna merah atau red ya. Di poin 4 itu bahan kimianya yang memang dia mudah terbakar dan efeknya itu akan menyebabkan terbakarnya dengan cepat. Ya. Kalau yang 3 itu bahan kimia berupa cairan atau padatan yang dapat menyala pada semua temperatur kamar. Jadi memang butuh kalau yang 3 ini berarti kemudahan terbakar. Kalau di poin 3 itu butuh ini ruang khusus gitu ya, terutama ini kalau 3 dan 4. Yang kedua, itu bahan kimia yang harus dipanaskan atau dikondisikan pada temperatur tinggi tertentu sehingga dapat menyala. Satu poinnya bahan kimia yang harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum nyala dapat terjadi. Bahan kimia yang tidak dapat terbakar gitu ya. Kemudian reaktivitas berarti ini yang warna kuning ya. Di posisi 4 ini dia reaktivitas sehingga menyebabkan ledakan atau misalnya pada tekanan tertentu dia bisa mengakibatkan ledakan ya atau pada temperatur normal saja dia bisa menyebabkan ledakan. Pada 3 dia bisa menimbulkan ledakan, tapi dengan catatan ledakannya itu dia akan bereaksi dengan apa dulu. Di sini kalau yang 3 itu bereaksi dengan air gitu ya. 2 ini bahan kimianya dia beraktivitasnya ada perubahan kimia drastis, misalnya ini ledakan, tapi dengan catatan di sini dia mengakibatkan ledakan apabila dia direaksikan dengan air ya atau campuran bahan peledak dengan air. Kemudian yang 1, nah ini bahan kimia secara sendiri stabil, dapat tidak stabil gitu ya. Kalau yang 0, nah ini berartinya dia tidak reaktif atau dia bisa bahan kimia memang stabil kecuali pada kondisi nyala api gitu ya. Dan bahan tidak reaktif dengan bahan tidak reaktif dengan air gitu. Nah, ini simbolnya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa di banyak sih MSDS yang di situs-situs seperti MSDS online ya. Ini yang komersil, jadi yang dia berbayar, ada juga yang non komersil gratis. Jadi bisa diakses sebenarnya. Ya, kemudian nah ini contohnya ya. Ini saya contohnya yang ini. Nah, ini kita lihat di ini MSDS asam sulfat atau H2SO4 ya. Ini dari simbolnya, ini kalau dari kesehatan, nah ini 3 ya dari kesehatan. Jadi memang kalau dari simbolnya dia memang bisa mengganggu kesehatan ya, tapi hanya berupa sakit dan sakitnya atau terpapar gitu ya, tapi tidak menyebabkan kematian. Kalau untuk terbakar dia tidak, reaktivitas dia 0 dan memang tidak ada kekhususan dalam sifat karakteristik dari senyawa tersebut. Nah, ini ada nomornya, CHS-nya 7664. Karena ini untuk menunjukkan bahwa memang datasheet ini kalau pada saat ini berguna pada saat misalnya nanti pemantauan mutu ya, kendali mutu oleh pihak eksternal terutama gitu. Nomor induk ini nama produknya asam sulfat 93%, persentase kekentalannya. Kemudian ada merek dagangnya, ini kosong ya. Kemudian komponennya ini di sini ada asam sulfat 93% gitu ya. Kemudian pengenalan bahaya ini dapat menyebabkan iritasi terbakar gitu ya. Tata cara pertolongan pertamanya ini kalau terkena kulit dia bisa menyebabkan iritasi. Jadi memang harus 15 menit membersihkan pakaian. Nah, bagaimana kalau pertolongan pertama kalau terpapar terhadap mata, pernapasan, bagaimana kalau tertelan gitu ya. Dan juga di sini ada tata cara penanggulangan kebakarannya. Ada tata cara penanggulangan tumpahan, misalnya dilap dengan lap basah ya tumpahannya itu, kemudian letakkan dalam sampah kimia atau bisa dinetralkan dengan basa lemah gitu. Nah, di sini juga ada informasi tambahan, kondisi yang paling buruk ini dia bisa menyebabkan berkarat. Nah, ini juga dicurigai penyebab kanker gitu ya. Kemudian ada stabilitas reaktivitas gitu ya. Bisa menyebab ini produk dekomposisi berbahayanya ini asap beracun kalau bereaksi dengan sulfur oksida ya seperti itu.
Ini ada sifat-sifatnya, ada titik didihnya, tekanannya, gitu. Nah, ini contoh dari MSDS. Ini memang sebenarnya harus ada di setiap lab medik atau bukan hanya lab medik saja, lab-lab yang menggunakan bahan-bahan kimia memang harus sebenarnya MSDS itu harus ada karena sebagai standar, persyaratan dalam penanganan K3. Nah, pengelolaan untuk selanjutnya adalah pengelolaan MSDS ya. Tujuan untuk apa? Jadi pengelolaan MSDS ini ada tahap-tahapannya ya. Sebenarnya tujuannya untuk mendukung upaya kesehatan, keselamatan kerja. Ada tahap-tahapannya. Pada saat pengelolaan MSDS yang pertama harus ada inventarisasi bahan-bahan kimia dulu ya. Bahan kimia yang berbahaya, asam atau bahan kimia yang berbahasa atau bahan kimia yang anhidrat, hidrat. Kemudian pengumpulan penelusuran dokumen MSDS. Nah, ini harus diinventarisasi ya. Jadi harus dikumpulkan tadi bisa lewat link-link yang berbayar atau yang gratis juga banyak di internet ya. Kemudian boleh dimodifikasi ya dengan catatan misalnya karena kan bahan kimia itu misalnya ada bahan kimia yang terbaru gitu ya, misalnya kayak persentasenya misalnya tidak semua MSDS itu tersedia di link-link MSDS-nya. Kalau misalnya ada bahan-bahan kimia terbaru itu ya dibuat sendiri, dimodifikasi gitu ya. Seperti itu. Nah, itu untuk modifikasi ya, untuk MSDS seperti itu. Oke, paling itu saja dulu untuk media regensia ini MSDS ini. Kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan boleh di chat di grup atau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.